Selamat siang Pak Teguh. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Pak terkait dengan bagaimana cara kita untuk menganalisis pergerakan IHSG terutama ketika dia dalam kondisi yang jatuh gitu ya. Maksud saya gimana cara kita mengidentifikasi apa sih yang menjadi penyebab dari turunnya IHSG itu sehingga kita bisa bersikap apakah kita harus menunggu atau kita justru jual gitu Pak. Jadi maksud saya poin-poin apa yang bisa kita cek, oh ini karena penyebabnya apakah koreksi normal, apa karena ada suatu peristiwa yang besar ya sehingga kita bisa mengambil langkah dari situ gitu Pak. Itu Oke. aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Sekarang Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Teguh. Tahun 2022 kemarin gain portofolio maksimalnya Pak Teguh sama saya itu kan bulan Oktober. Terus habis itu mulai turun kan November, Desember, terus Januari ini ya kayaknya mulai naik lagi. Nah, tahun 2021 kejadian saya juga sama gitu. Di Oktober itu maksimal, terus turun-turun lagi, baru naik di itunya. Kalau strategi Pak Teguh kan sama ini tuh saya perhatiin all in-nya itu di akhir tahun setelah LKQ3 keluar. Tapi ngelihat perubahan udah 2 tahun ini temporer atau gimana Pak ya? Atau ada analisa dari Pak Teguh, misalnya apa udah ada perubahan, kita mulai ubah strategi nggak all in akhir tahun, instead mungkin ngambil mengurangi posisi di Oktober baru masuk lagi Februari gitu Pak? Menurut analisa Pak Teguh ada perubahan dari siklikal itu nggak? Saya jawab ya, Pak Dani. Terima kasih. Intinya gini lah ya. Nih kalau misalnya kita lihat pergerakan IHSG saja, di sini sangat jelas sebenarnya ya. Sebentar saya tunjukkan dulu. Tadi Pak Dani bilang bahwa kinerja kita terbaik itu di bulan Oktober. Betul. Kalau kita lihat di sini ya, IHSG itu posisi tertingginya itu di bulan September sih, di 7.300. Nah, tapi begitu dia turun di bulan Oktobernya ya, tapi masih di bulan Oktober dia naik lagi ke 7.000. Nah, pada titik inilah kita meskipun IHSG-nya turun, tapi kinerja kami di Averi Investama itu sempat secara year to date mencapai 90%, Pak. Dihitung dari awal tahun 2022, tahun kemarin. Tapi seperti yang kita ketahui, memasuki bulan November dia turun. Desember turun, Januari turun lagi. Ya sudah, gain yang mencapai 90% itu turun sampai akhirnya tinggal tersisa 68,8%. Ya 70% lah, tapi berkurang signifikan dibanding puncaknya ketika di bulan Oktober seperti itu. Dan ini sudah terjadi 2 tahun berturut-turut ya Pak Dani. Jadi tahun sebelumnya lagi di tahun 2021 juga sama seperti itu. Dan itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya lagi di mana biasanya pada bulan akhir Desember, Januari itu IHSG naik. Sekarang sudah 2 tahun terakhir yang terjadi justru sebaliknya. Januari dan juga Desember IHSG turun. Kalau dulu ada istilah window dressing, dulu ada istilah Januari effect, sekarang semuanya tidak ada karena IHSG-nya justru turun dan itu bikin apa namanya saham-saham kita turun, kinerja kita jadi tidak maksimal. Dan ini seperti yang tadi Pak Alfon tanyakan juga gitu. Sebenarnya apa sih penyebabnya yang bikin IHSG ini turun di bulan Desember dan juga di bulan Januari? Nah, sekarang kita bicara penyebab dulu. Ya. Sebenarnya begini Pak, di materi seminar yang advance, saya juga sudah jelaskan kan, yang bagian langit mendung, yang bagian menyiapkan payung. Di situ saya jelas menyebutkan bahwa ada ciri-cirinya kalau kita mau lihat IHSG bakal turun. Seperti itu ya. Nah tapi dalam banyak hal dan dalam banyak kasus ya, seringkali penurunan itu tidak disertai oleh tanda-tanda terlebih dahulu. Pak Alfon pernah nggak lihat hujan ketika langit masih cerah? Jadi nggak ada mendung, nggak ada apa, tiba-tiba hujan gitu. Pernah nggak? Pernah kan? Ya, ya pernah Pak. Nah, saya juga pernah tuh. Saya lagi enak-enak naik motor, panas, tiba-tiba hujan. Meskipun itu jarang terjadi. Yang lebih sering terjadi adalah mendung dulu.
baru turun hujan. Tapi kadang itu terjadi. Nah, di saham itu sama Pak. Kadang terjadi seperti itu. 2 tahun terakhir ini, IHSG di bulan Desember dan Januari justru turun. Tahun-tahun sebelumnya tidak seperti itu, biasanya naik. Dan kalau pada tahun 2022 kemarin, waktu Desember 2021 dan juga Januari 2022, jadi bukan yang barusan ya, bukan yang sekarang, tapi tahun lalu, itu sama IHSG turun, bikin kinerja kita di tahun 2021 itu jadi tidak maksimal. Dan waktu itu IHSG-nya turun duluan, penyebabnya baru muncul belakangan. Apa itu? Masih ingat nggak Pak Alfon? Omikron waktu itu. Ya, Pak, Omikron, betul. Itu adalah varian terakhir yang kita ketahui dari virus corona kan. Jadi yang sebelumnya kan ada varian Delta, varian macam-macam lah. Nah terakhir itu adalah Omikron yang ternyata tidak mematikan lagi. Meskipun memang jumlah kasus positif meningkat sangat signifikan ketika itu, tapi tidak menyebabkan kematian terlalu banyak seperti varian Delta. Tapi justru karena ada penyebab itulah IHSG kemudian turun. Nah tapi karena, ini kata kuncinya Pak, waktu itu penyebabnya adalah karena kemunculan Omikron. Sementara pemulihan ekonomi tetap berjalan. PPKM tidak lagi diterapkan. PPKM tidak lagi diterapkan. Pak Alfon, Pak Dhani, dan teman-teman yang lain masih ingat PPKM darurat pada bulan Juli dan Agustus 2021? Ketika ramai corona? Iya, betul, Pak. Ketika saya sendiri pun masuk rumah sakit ketika itu, dan banyak cerita di media sosial orang kesulitan cari tabung oksigen. Nah, itu baru peristiwa besar, Pak. Itu baru kejadian, gitu. Kejadian penting yang pasti berpengaruh terhadap ekonomi dan juga saham-saham kita. Tapi waktu Omikron, tidak ada PPKM. Jadi hanya ada Omikronnya saja, betul, tapi tidak lagi diberlakukan PPKM darurat. Ya PPKM-nya masih ada tapi nggak diketatin lagi gitu loh. Orang makan di rumah makan masih boleh, orang ke mall masih tetap boleh. Karena apa? Karena meskipun jumlah kasusnya naik, tapi jumlah kematian tetap rendah. Jadi maksud saya Pak Alfon, ketika IHSG turun, kita harus bisa teliti, kita harus bisa cermat, memperhatikan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Kalau baca berita sih, ujung-ujungnya kita cuman clickbait aja gitu loh. Baca berita itu nggak memberikan informasi apa-apa, malah bikin kita jadi bingung. Judulnya apa, isinya apa gitu. Sering nggak ketemu berita seperti itu gitu. Jadi yang kita lihat adalah sebenarnya apa gitu yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, saya kasih contohnya lagi. Waktu Omikron itu, kalau Pak Alfon masih ingat, kan tidak ada PPKM toh. Dan pasar memang turun selama 2 bulan, Desember, Januari. Tapi, karena tidak ada PPKM, artinya tidak ada dampak signifikan terhadap ekonomi. Tidak ada dampak signifikan. Artinya pasar waktu itu cuma turun, tapi ekonomi tetap bertumbuh. Kinerja emiten tetap mulai bagus, dan seterusnya. Alhasil apa? Koreksinya tidak terlalu lama. Pada bulan Februari, kalau Anda lihat lagi di sini, nih, ya. Nah ini pada bulan Januari 2022. Masuk ke bulan Februarinya IHSG dengan cepat naik lagi dari 6.500 sampai sempat tembus 7.200. Tapi beda ketika waktu awal pandemi bulan Maret 2020. IHSG crash dan untuk balik lagi ke posisi sebelum crash itu butuh waktu lebih dari 1 tahun. Karena apa? Ya karena ada peristiwa penting ketika itu. Lockdown, PSBB, pandeminya baru dimulai dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada peristiwa penting atau ada peristiwa penting tapi tidak signifikan, maka koreksi pasarnya tidak akan terlalu lama. Kayak gitu. Itu aja sebenarnya yang kita perhatikan. Nah, makanya untuk saat ini, meskipun kita kemarin kejebak lagi karena penurunan pasar di bulan Desember dan Januari ini tidak seperti yang kita prediksi sebelumnya. Kita pikir harusnya ya balik lagi seperti tradisi dulu ya sebelum pandemi yang ada tradisi window dressing dan juga January effect.
Tapi karena kata kuncinya adalah tidak ada peristiwa penting tertentu. Dan semua berita, seperti tadi saya bilang, cocokmologi aja. Cuman ya buat jelasin aja gitu ke orang-orang yang panik bahwa oh IHSG turun tuh karena ini, karena itu. Tapi sekali lagi tidak ada peristiwa penting, Pak. Maka saya tetap hold semua posisi dan saya cukup yakin koreksinya tidak akan lama. Februari ini juga IHSG akan sudah naik lagi. Dan kita yang kemarin istilahnya nyangkut-nyangkut akan sudah profit lagi, balik lagi, kembali profit lagi seperti itu. Itu Pak Alfon. Dan yang kedua ke Pak Dani ya. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini sih memang betul. Akhir tahun itu sepertinya bukan waktu terbaik untuk belanja saham ya. Justru sebaiknya kita harus jualan gitu loh. Nanti kita belanja laginya itu setelah lewat bulan Desember, bulan Januari, kita mungkin baru masuk lagi Februari. Nah, apakah tahun 2023 ini juga akan seperti itu? Nanti di bulan Desember pasar akan turun? Ya kita belum tahu sih Pak, kita belum tahu. Cuman kalau kita lihat pengalaman 2 tahun terakhir, ya betul berarti nanti strateginya disesuaikan. Kita lihat lagi perkembangan pasarnya sekitar bulan Oktober, bulan November nanti ya, masih lama, sekarang masih Januari. Kalau ketika itu memang istilahnya tanda-tandanya adalah bakal seperti sekarang lagi bahwa tidak ada apa namanya tidak ada window dressing dan seterusnya. Sebenarnya gini. Sebenarnya waktu bulan November kemarin itu ada satu pertanda loh yang sudah cukup menunjukkan bahwa IHSG akan turun di bulan Desember. Sayangnya saya sendiri pun waktu itu tidak cukup yakin bahwa pertanda ini memang beneran akan bikin IHSG turun. Apa coba Pak Alfon, Pak Denny, ada yang tahu? Hubungannya sama saham Goto. Ada yang tahu? Penurunan saham Goto ya Pak? Iya. Dibukanya lock up Goto Pak. Betul. Dibukanya lock up Goto. Jadi Goto ini kan sebelumnya saham founder itu di lock alias nggak boleh dijual. Tapi batas waktu locknya itu sampai akhir November kalau nggak salah. Bukan akhir November, ya pokoknya sekitar bulan November lah. Begitu locknya dibuka, ARB berjilid-jilid kan. Setiap hari dia ARB kan, turun seperti itu. Dan itu menyeret penurunan IHSG. Karena Goto ini market cap-nya gede. Dia itu ratusan triliun market cap-nya. Kalau dia turun, IHSG turun, orang panik, jualan, ya udah semua saham turun jadinya. Masalahnya, fenomena seperti ini sebelumnya tidak pernah terjadi, Pak. Karena tidak pernah ada perusahaan rugi 20 triliun, market cap-nya hampir sama seperti BCA, seperti Goto ini. Belum pernah ada sebelumnya, baru sekarang. Gila, sangat gila. Dan belum pernah terjadi sebuah saham turun, lalu menyeret IHSG sampai sedalam itu. Baru terjadi sekarang. Jadi disinilah saya miss. Karena ya saya belum pernah mengalaminya. Ya baru kemarin, itu pengalaman pertama saya gitu loh. Nah cuman, kalau nanti nih, setahun dari sekarang, akhir tahun 2023, kalau nanti saya nemu lagi tanda-tanda seperti ini, ya mungkin nanti ada saham apa lagi yang bisa bikin IHSG turun, ARB berjilid-jilid segala macam. Ya mungkin pada saat itu, strateginya akan kita ubah. Jadi pada Desember dan Januari kita bukannya full power. Kita justru jual semua saham, kita pegang cash, tunggu IHSG-nya turun, nanti bulan Januari atau Februari baru belanja lagi, profitnya jadi maksimal. Tapi ya itu nanti tergantung kondisi ketika itu bagaimana gitu. Untuk sekarang kita belum bisa ngomong, kita harus lihat nanti kondisinya bagaimana. Intinya kita harus fleksibel berdasarkan kondisinya nanti saat itu bagaimana.